Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sama-sama selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa kita dan dikabulkan, diterima semua amal ibadah kita. Mohon kepada Allah mudah-mudahan dihapus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Ini kita akan bahas dan membaca suratul Fatihah beserta tajwidnya. Artinya kita akan mentahsin suratul Fatihah, sama-sama belajar. Yang mana suratul Fatihah ini adalah surah yang paling penting dan juga dinamakan induknya Al-Quran. Jadi kalau sholatnya itu walaupun dia melaksanakan sholat 1000 rakaat, akan tetapi suratul Fatihahnya amburadul, maka sholatnya tidak akan diterima, karena suratul Fatihah rukunnya qauli sholat itu. Oke, kita akan mulai membaca suratul Fatihah beserta tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca suratul Fatihah dan kita bahas juga tajwidnya, atau kita mentahsin suratul Fatihah. Sebelum kita membaca suratul Fatihah, yang perlu diperhatikan dan diingat itu kita harus mengetahui makhorijul huruf sama sifat-sifat huruf. Jadi kita ketika membaca suratul Fatihah, lihat per hurufnya itu di mana letaknya ketika mengucapkannya dan sifatnya bagaimana per huruf itu. Jadi harus perhatikan sifatul huruf sama makhorijul huruf. Baik, kita mulai. Ta'awudz dulu. Jadi dalam ta'awudz ini itu ada huruf yang hampir sama, makhorijul hurufnya sama, sifatnya ada juga yang sama, yaitu huruf alif sama huruf ain. Makhorijul hurufnya sama-sama pada tenggorokan, tetapi yang alif ini itu di tengah tenggorokan. Di sini kalau ain, bukan, salah. Kalau alif itu di pangkal tenggorokan, kalau ain tengah tenggorokan. Jadi makhrajul hurufnya sama pada tenggorokan, tapi beda tingkatannya. Yang pertama alif itu di pangkal tenggorokan, a, temannya h sama. Terus huruf ain itu di tengah tenggorokan, a sama h, dan di ujung tenggorokan itu hurufnya kho. Jadi ada 6 jumlahnya tenggorokan. Jadi sama-sama kita baca dulu ta'awudznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi a'u itu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai sama. Alif dengan huruf ain itu harus kita bedakan, a sama
Tuh. Terus yang selanjutnya itu yang banyak salah itu di lu. Jadi huruf the sejenis the itu ada 4 huruf. Ja, la, za sama lo itu semuanya beda tempat. Yang ja itu tengah lidah bertemu langit-langit makhrajul hurufnya. Terus la itu ujung lidah bertemu ujung gigi atas depan. Terus za itu tengah lidah juga sama tengah lidah tapi dia agak ke belakang. Za itu tengah lidah bertemu langit-langit. Terus lo sama dengan huruf la itu ujung lidah bertemu ujung gigi atas depan. Itu yang perlu perhatikan. Terus minus huruf shin sha itu sama, itu tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Jadi huruf sha za ya itu tengah lidah. Ja lah tuh. Nah, kita sama-sama kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus mat arti sukunnya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 atau 6 harokat atau 3 alif. Terus kita lanjut. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang perlu kita perhatikan rohnya. Rohnya tebal, ahnya tipis. Jadi roh membacanya lah. Roh lah. Rahmanirrahim. Mat ada sukun juga. Kita sama-sama kita baca. The sejenis the itu ada 4 huruf. Ja, la, za sama lo itu semuanya beda tempat. Yang ja itu tengah lidah bertemu langit-langit makhrajul hurufnya. Terus la itu ujung lidah bertemu ujung gigi atas depan. Terus za itu tengah lidah juga sama tengah lidah tapi dia agak ke belakang. Za itu tengah lidah bertemu langit-langit. Terus lo sama dengan huruf la itu ujung lidah bertemu ujung gigi atas depan. Itu yang perlu perhatikan. Terus minus huruf shin sha itu sama, itu tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Jadi huruf sha za ya itu tengah lidah. Ja lah tuh. Kita sama-sama kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus mat arti sukunnya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 atau 6 harokat atau 3 alif. Terus kita lanjut. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Di
Di sini yang perlu kita perhatikan rohnya. Rohnya tebal, ahnya tipis. Jadi roh membacanya lah. Roh lah. Tuh. Rahmanirrahim. Tuh, mat ada tuh sukun juga rahimnya. Jadi bisa 2, 4, 6. Rohnya tadi ditarik ya. Punya itu. Karena rohnya itu barisnya fathah, jadi tebal. Haknya tipis. Jadi roh ditarik lah, habis tebal bertemu tipis, jadi membacanya ditarik. Roh gitu. Terus yang selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil. Nah, robnya itu di sini. Kalau kita baru belajar tajwid di sini, robnya itu hati-hati. Rob, karena setiap huruf yang pakai tasydid itu ada 2 huruf. Yang satunya hidup, yang kedua mati. Jadi ba-nya itu ada 2 huruf. Ba hidup sama ba mati. Jadi ketika kita membaca Robbi itu ba-nya mati, yang kedua hidup. Robbi itu huruf ba. Tetapi kalau kita baca Robbi, maka itu yang pertama itu fa mati, yang kedua ba hidup. Jadi hati-hati. Bedakan rob sama rob, agak ditekan. Rob sama rob. Hati-hati, kita larinya membaca membaca bacaan rob sama rob yang betul. Tuh. Jadi begitu yang perlu perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, huruf ainnya harus jelas. Alamin. Nah, terus ayat selanjutnya yang kita perlu perhatikan, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini sama dengan bismillah tadi. Rohnya lah. Rohnya tebal, ahnya tipis, jadi tek roh. Terus kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Mantul. Maliki yaumiddin. Nah, sini yang perlu kita perhatikan itu huruf da. Sama dengan ba tadi. Da gitu. Jadi karena da itu ada tasdidnya, itu jadinya ada 2 huruf da. Jadi untuk tidak pemborosan huruf, supaya tidak susah nulis, jadi da-nya itu, yang 2 da itu disatukan, jadi tasdid. Jadi yang setiap tasdid tadi itu ada 2 huruf, yang pertama mati, yang kedua hidup. Jadi ketika membaca Maliki yaumiddin, jadi da yang pertama itu jadi huruf ta. Da yang pertama itu jadi huruf ta. Begitu. Nah, bagaimana yang betul? Jadi agak ditekan supaya larinya ke huruf dal lah, supaya da lah. Karena huruf ta, da, to itu sama makharijul hurufnya, tapi dia agak yang ada di depan, tengah, sama ke belakang. Dia ujung lidah bertemu gusi atas depan. Da, ta, to. Itulah. Gitu. Jadi membacanya Maliki yaumiddin. Jangan middin. Nah, tuh. Maliki yaumiddin. Agak ditekan, jangan Maliki yaumiddin. Middin. Tuh, hati-hati di sana. Kita salah membaca, maka salah arti. Dan sebagian ulama yang keras dengan tajwid
suratul Fatihah, apabila ada salah satu huruf pun di suratul Fatihah, maka tidak sah salatnya. Hati-hati. Tapi kalau kita sudah belajar, berusaha ke guru sana, ke guru sini, kita belajar, sudah tetap saja susah lidah kita mengucapkan sudah ma'fu, diampuni. Tapi yang salahnya ini yang enggak belajar. Tuh. Jadi kita terus belajar. Jangan puas dengan ilmu kita yang ada, dengan bacaan kita yang ada. Terus belajar. Jadi maliki yaumiddin ditekan, dan nun di akhirnya itu harus dijelaskan. Nah, itu letaknya di tengah ujung lidah bertemu langit-langit. Nah, maliki yaumiddin ke atas. Ujung lidahnya. Maliki yaumiddin. Middin. Tuh. Nah, tuh. Taif, kawan-kawanku sekalian, masa rahmati Allah SWT, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, dengarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini yang perlu kita bahas, yang banyak salah juga orang membaca di iyyaka. Banyak orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi karena di sana itu huruf ya itu pakai tasydid, maka kita membacanya harus i-nya itu harus dua. Bagaimana kita membaca huruf Latin Indonesia? Begitulah kita membacanya. Ya-nya dua. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Nah, iyyaka. Nah, hanya kepadamu. Kalau iyyaka, enggak tahu artinya apa itu. Nah, terus yang perlu kita bahas, terus na'budu, na'budu, na'budu. Kalau bisa kita alirkan huruf ainnya. Huruf ain matinya aja kita alirkan. Na'budu, na'budu. Jangan kita putus, nanti seakan-akan itu saktah. Saktah itu berhenti tanpa bernapas. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Jadi jangan sampai kita terdengarnya membaca na'budu itu kayak ada sakta. Hati-hati. Jadi supaya Anda ada kekeliruan di sana, maka kita alirkan dikit. Na'budu, na'budu lah. Terus nasta'in. Nasta'in. Nah, itu ada huruf ain lagi, jelaskan nasta'in. Nah, itu kita bisa panjang 2, 4 atau 5, 6 harakat. Nah, itu. Dan nunnya harus jelas ya. Nasta'in itu harus jelas. Terus ayat selanjutnya kita bahas lagi. Kita baca dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang kita bahas dulu yang banyak salah di huruf h lah. H tadi itu letaknya di mana tadi? Di pangkal tenggorokan bersama dengan alif. H mengetahui h itu betul atau tidaknya, maka ada ulama-ulama tajwid itu mengatakan ketika mengucap huruf h itu dadanya bergetar. Betul lah. Nah itu. Jadi
Dan kita membacanya jangan sampai ada juga sakta. Jadi kita supaya tidak keliru, kita akhirkan dikit. Ihdinas sirofal ihdinas huruf shadnya itu kita belajar kesana kemari sama guru. Huruf shadnya itu ujung lidahnya hampir menyentuh belakang gigi bawah, itu huruf shad. Temannya itu so, sa, za, itu 3 itu so, sa, za. Jadi ihdinas sirata. Nah, agak lipat ke bawah ujung lidahnya ke bawah dan tidak menyentuh belakang gigi bawah itu. Ihdinas, nya tadi kita alirkan, jangan sampai kita stop takut sakta, berhenti tanpa nafas. Terus nasnya itu masuk huruf shad. Ya, nas itu kita letakkan, karena itu sudah masuk huruf shad, letakkan ujung lidahnya di belakang gigi bawah. Ihdinas sirat, ro-nya tebal jadi monyong. Ihdinas pal, ta-nya itu ujung lidah bertemu gusi atas depan, bertemu dengan huruf lam. Lamnya ujung lidah bertemu langit-langit. Nah, jadi pal ditarik ke belakang ujung lidahnya. Jadi ujung lidahnya ketemukan dengan gusi atas depan, terus bertemu dengan langit-langit, tarik ke belakang. Pal. Jadi ini bibirnya itu kayak monyong dulu, majukan dulu baru ditarik. Pal. Nah, itu begitu kawan-kawanku. Terus yang perlu perhatikan, habis palnya musnya ditarik juga. Mus. Jadi jadi bibir itu tidak akan monyong selama itu tidak, hurufnya itu tidak dhammah atau menyebut huruf waw, gitu, tidak akan monyong lah. Jadi musnya itu kita monyongkan dulu bibirnya, mu karena itu dhammah, mu-nya, mimnya bertemu huruf sin lah, sin bertemu huruf sin karena itu mati, jadi as bunyinya. Jadi mu sama as, jadi mus ditarik, mu as, mustaqim. Nah, di sini juga banyak salah. Ki di mana letaknya? Nah, letaknya ketika menyebut huruf qaf itu letaknya di pangkal lidah. Temannya qaf sama kaf. Qaf itu paling pangkal lidah, kafnya itu agak tarik ke luar. Qaf sama kaf lah. Nah, ketika dia itu barisnya kasrah, jadinya ada 4 huruf istek lah. Ketika dia khusadok tinkit hurufnya, jadi khusadok tinkit itu ada 4 huruf, termasuk huruf qaf. Itu ketika berbaris kasrah, maka dia tetap kita baca tebal, mustaqim, tapi jangan juga terlalu ditekan, terlalu tebal, maka takutnya kita larinya ke huruf ain. Mustaqim ada itu banyak juga membaca begitu. Ada juga membacanya mustaqim pakai huruf kaf. Yang betul mustaqim, agak tebal dikit ya. Jangan juga terlalu tipis membacanya, nanti lari ke huruf kaf. Atau juga jangan terlalu tebal, nanti lari ke huruf ain lah. Qafnya campur ain, mustaqim atau mustaqim salah. Yang betul mustaqim. Jadi kita baca dulu, alirkan dulu huruf h-nya tadi,
shotnya itu ujung lidah bertemu, hampir bertemu belakang gigi bawah, palanya ditarik, to sama al ditarik, musnya ditarik, kimnya tadi agak ditekan dikit, tapi jangan terlalu ditekan. Kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa. Terus kita lanjutkan ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sana aja dulu. Kita bahas dulu tasinnya. Huruf shad. Nah, tadi sudah kita jelaskan huruf shad. Shadnya itu di ujung lidah hampir menyentuh belakang gigi bawah. So lah. Siro, ro-nya tebal. Ta-nya bertemu lam lagi seperti yang di atas. Ta-nya bertemu lam lagi seperti yang di atas. Maka ditarik lagi. Pal lah, pal. Siratal ladzi huruf la sudah dibahas tadi dia. Tausnya ladzi naan alif dulu ya, naan. Yang kedua baru ain. Naan ta'alaihim, ain lagi. Nah, sini banyak yang kadang keliru membacanya, kadang dihantamnya langsung keduanya huruf ain. Na'an ta'alaihim, kadang juga memantul na'an ta'alaihim, begitu lah, padahal salah lah. Jadi perhatikan sana antara kita bedakan bagaimana membaca huruf alif dengan ain. Na'an ta'alaihim, na'an ta'alaihim, itu kita bedakan lah. Nah, tuh kita ulang, kita baca dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kalimat yang selanjutnya. Tadi sudah kita membahas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita akan membahas kalimat yang selanjutnya. Kita baca dulu, dengarkan sama-sama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang perlu kita perhatikan kalimat ini huruf gha lah. Gha itu letaknya tadi di tenggorokan, ujung tenggorokan. Ghairil mau tuh. Jadi menyebut huruf gha itu karena itu sifatnya isti'la. Jadi tarik dulu baru naik, karena dia naik ke langit-langit, sifatnya isti'la lah. Ghairil lah, ghairil. Jadi membacanya tarik dulu jadi tarik baru maju dikit. Ghairil maunya ditarik naik juga ke langit-langit. Mau. Nah, tuh teman-teman. Terus huruf bo-nya itu karena sifatnya
istitolah lah. Jadi sisi ujung lidahnya bertemu gigi 5 yang terakhir yang di atas. Nah, gigi 5 yang terakhir. 1 2 3, kita hitung mulai belakang tuh 2 3 4 5. Jadi sisi ujung lidahnya di sini itu kita letakkan di gigi 5 yang terakhir, baru mengalir jalan sampai gigi yang terakhir tuh. Nah, jadi bu. Ada juga istitolahnya itu memakai yang sisi lidah kiri kanan itu menyentuh geraham atas kanan kiri juga. Nah, jadi itu. Jadi ada yang sisi ujung lidahnya menyentuh gigi 5 yang terakhir sampai yang terakhir mengalir. Ada juga menyebut huruf dha itu sisi kanan dan kiri itu menyentuh geraham atas kanan kiri gitu. Nah, itu jadi tapi kita memakai istitolahnya itu yang tadi tuh sisi ujung lidah bertemu gigi 5 yang terakhir sampai ngalir sampai yang gigi yang terakhir ke belakang larinya tuh. Kita baca tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdalinnya itu 6 harakat lah, 6 harakat. Nah, waladdallin 6 harakat, dan terus karena dia bertemu huruf lam, jadi lamnya itu karena itu pakai tasydid harus jelas. Lamnya harus jelas. Waladdallin, la-nya itu harus jelas. La-nya itu harus jelas, jangan waladdallin, jangan. Jadi lam tasydid itu harus jelas. Lam tasydid itu harus jelas. Dha-nya panjang, lamnya jelas lah, lamnya jelas lah. Kita baca, kita mulai siratal ladzi, kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Linnya itu mar'ati sukun, terserah mau 2, 4 atau 6. Jadi itu. Nah, jadi tapi yang supaya lebih afdalnya, nanti ketika kita membaca surat Al-Fatihah mulai ayat pertama, mulai ta'awusnya, kalau kita pakai mat alif sukunnya 4 semuanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 4, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim itu. Atau kita pakai 2 bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim itu. Bisa juga pakai 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Nah, dan juga ingat, sebelum kita menutup tahsin kita ini, ingat ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika kita mau membaca mau cepat, jadi kita harus hidupkan huruf akhir ayat. Bagaimana? Begini contohnya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah atau surah-surah lain, satu napas tapi beberapa ayat, jadi kita hidupkan akhir ayat itu hurufnya.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya itu kita hidupkan. Kalau kita stop kan Bismillahirrahmanirrahim, gitu aja. Tapi karena kita sambung dengan ayat yang lain satu napas, jadi kita baca milhamdulillah. Jadi begitu. Sama ini berlaku dengan surah-surah lain, ayat-ayat lain. Nah, gitu. Nah, kita baca keseluruhannya, kita simak sama-sama. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah, coba saudara-saudariku yang sama-sama kita belajar tajwid. Jadi kita mendengarkan ini, kita sekaligus membuka panduan tajwidnya lah, membuka buku tajwidnya lah. Nah, kita sama-sama kita baca mulai ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin sampai sini saja tahsin kita suratul Fatihah, tajwid kita suratul Fatihah. Apabila ada salah keliru, nanti komen aja nanti di channelnya Ismaya Al-Husaini ya, karena kita tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ya, mungkin sampai sini aja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.